Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan mengangkat topik tentang warga negara asing yang bisa memimpin BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kali ini saya bacakan yang sumber beritanya adalah pernyataan dari Presiden Prabowo sendiri ya. Ditulis oleh kompas.com pada tanggal 17 Oktober 2025 Jumat ya jam 6 pagi. Judulnya 5 fakta aturan baru Prabowo soal WNA bisa pimpin BUMN. Nah, ini ada gambar Presiden Prabowo-nya sendiri yang menyatakan di dalam forum diskusi dengan Forbes itu ya. Nah, saya baca beritanya. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan langkah berani dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara BUMN. Jadi Kompas sendiri menilai ini langkah berani, ini penilaian Kompas ya, penilaian jurnalis. Ia mengaku telah mengubah aturan warga negara asing WNA bisa memimpin perusahaan plat merah. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Prabowo saat berbincang dengan Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Malcolm Stephenson Jr., Steve Forbes dalam ajang Forbes Global CEO Conference di Hotel Santa Regis, Jakarta, Rabu malam. Nah, berikut 5 hal penting terkait kebijakan baru tersebut. Jadi sumber beritanya ini pernyataan Presiden Prabowo, kemudian dikaitkan dengan beberapa informasi lain, diringkas, diresume oleh jurnalis Kompas. Nah, ini ringkasannya kira-kira ya. Nah, 1. Prabowo, saya sudah ubah aturannya, jadi mengutip pernyataan Presiden Prabowo. Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan tekadnya untuk membuka ruang bagi talenta global memimpin BUMN Indonesia. Kita bisa mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik, dan saya sudah mengubah peraturannya. Sekarang ekspatriat non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat, ujar Prabowo. Jadi saya kira menarik ini ya, bahwa satu soal adalah warga negara asing boleh pimpin BUMN, disebut di sini non-Indonesia atau ekspatriat. Di sisi lain, pernyataan Prabowo dia bersemangat dengan itu. Ini saya kira perlu kita garis bawahi bersama ya, Presiden semangat. Nah, Prabowo menyebut kebijakan ini bagian dari upaya modernisasi manajemen BUMN agar mampu bersaing di level internasional. Itu alasannya ya. Ia juga menginstruksikan agar jumlah perusahaan plat merah dipangkas dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200-240 perusahaan. Ini 1.000 ini BUMN dan anak cucunya ya, bukan hanya BUMN. Kalau BUMN saja kan ini sekitar 70. Yang kedua, standar bisnis internasional untuk kelola BUMN. Presiden mengatakan BUMN harus dikelola dengan standar bisnis global agar efisien dan mampu memberikan imbal hasil yang lebih tinggi bagi negara. Kemudian menjalankannya dengan standar tambahan. Jadi saya yakin imbal hasil 1% atau 2% dapat meningkat, harus meningkat. Nah, jadi dari biasanya ya naik tambah 1-2%. Ucap Prabowo di hadapan peserta konferensi. Ia menyebut langkah ini merupakan bagian dari reformasi menyeluruh terhadap kinerja BUMN agar menjadi motor ekonomi nasional yang berdaya saing global. Ketiga, Danantara ini. Kalau tadi 2 tadi dari Prabowo, dari Presiden Prabowo, yang ketiga ini dari Danantara. WNI tetap jadi prioritas pimpin BUMN. Menanggapi kebijakan tersebut, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sarir menegaskan bahwa warga negara Indonesia tetap menjadi prioritas utama dalam pengisian jabatan strategis di BUMN. Kita tetap cari fokus putra-putri Indonesia yang terbaik, diaspora baru nantinya asing, kata Pandu seusai acara Forbes Global itu di Jakarta Kamis tanggal 16 Oktober. Menurutnya arah kebijakan Presiden sejalan dengan semangat transformasi Danantara sebagai holding yang membawahi BUMN agar bisa melahirkan global champion dari Indonesia. Keinginan Bapak Presiden adalah agar pemimpin BUMN itu berskala internasional. Dengan itu memang memerlukan human capital yang kuat, jelas Pandu. Ya, saya kasih komentar sedikit ya. Jadi Presiden bersemangat mau menarik WNA untuk memimpin BUMN, tapi
dari Danantara tetap digarisbawahi yang diprioritaskan adalah pribumi ya, maksudnya WNI. Nah, cuman saya sekaligus juga memberi ini kan sudah berskala internasional, itu diartikan harus kebutuhan akan WNA ya. Ini kita bisa mengundang debatable ini. Lalu kalau pemimpin ini kan berarti direksi ini. Bagaimana kalau misalnya direksinya tuh memang sebagian WNA, tapi kita tahu semua komisaris-komisaris di BUMN ini belakangan ini, sebenarnya sejak dulu, tapi belakangan ini meningkat, bahwa banyak yang ditempatkan sebagai komisaris itu tanda petik bukanlah atas dasar kompetensi dia di bidang itu, tetapi ada kaitannya dengan jasa-jasa dia misalnya terkait politik tertentu. Jadi apakah dengan direksi dari asing yang kompeten lalu kita serahkan yang mengawasinya adalah, mohon maaf ini, yang tidak terlampau kompeten di komisaris, nah, apakah itu bisa berjalan lancar atau malah sebaliknya nanti bahkan kita sebagai negara yang memiliki dirugikan. Nah, kita lihat saja nanti. Yang keempat, 2 WNA sudah duduk di direksi Garuda Indonesia. Jadi kebijakan baru tersebut langsung tercermin dalam restrukturisasi PT Garuda Indonesia. Melalui rapat umum pemegang saham luar biasa pada Rabu, 2 eksekutif asing resmi bergabung di jajaran direksi Garuda. Jadi udah langsung nih, tanggal hari Rabu sudah ada itu. Mereka adalah mantan bos Green Africa Airways, Neil Raymond Mills, yang ditunjuk sebagai Direktur Transformasi, dan petinggi Singapore Airlines Balagopal Kondupara yang dipercaya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Keduanya diharapkan membawa standar dan pengalaman internasional dalam memperkuat kinerja maskapai plat merah itu. Ini sudah sebetulnya ya, pernyataan tadi malah didahului peristiwa ini. Berarti kan waktu terjadi pengangkatan ini Presiden Prabowo sudah memperbolehkan loh. Lalu sehari kemudian di depan publik pernyataan bahwa ini tidak hanya Garuda kan, tapi terbuka untuk seluruh BUMN. Dan bahkan saya garis bawahi sekali lagi ya, Presiden Prabowo bersemangat untuk meminta WNA yang dianggap kompeten untuk memimpin BUMN. Nomor 5 ini resume dari jurnalis Kompas, KPK, ini dari KPK, tadi dari Danantara. WNA pimpin BUMN wajib lapor harta kekayaan. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK turut menanggapi kebijakan baru ini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa WNA yang menjabat direksi BUMN tetap memiliki kewajiban hukum yang sama dengan pejabat Indonesia. Ini dulu ya, sama gitu ya. Tentunya itu berkonsekuensi terhadap kewajiban LHKPN. Karena setiap penyelenggara negara wajib melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN, jadi laporan harta kekayaan pejabat negara ini maksudnya, ujar Budi di Gedung Merah Putih Kamis ya. Jadi ini hari berbeda. Ia juga menegaskan KPK tetap memiliki kewenangan memproses tindak pidana korupsi bila dilakukan oleh WNA di lingkungan BUMN. Jika ada dugaan fraud atau tindak pidana korupsi, KPK tetap bisa menangani karena BUMN mengelola keuangan negara dan organ di dalamnya adalah penyelenggara negara, tegas Budi. Dengan aturan baru ini, pemerintah membuka babak baru dalam tata kelola BUMN. Meskipun menimbulkan perdebatan, kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah untuk menyiapkan BUMN terhadap kompetensi global dengan menjaga akuntabilitas dan integritas di bawah pengawasan lembaga negara. Saya kasih komentar sedikit. Ini menarik ya, karena waktu Undang-Undang BUMN yang tahun 2003 di amandemen ketiga kalinya, dan amandemen ketiga itulah yang paling luar biasa ya, maksudnya luar biasa, yang dirubah banyak sekali karena di sana dimasukkan Danantara dan seterusnya ya di awal tahun. Nah, di situ ada klausa yang menyebutkan BUMN, penyelenggara BUMN, pimpinan BUMN itu bukan penyelenggara negara waktu itu. Nah, lalu ada amandemen keempat baru-baru ini, tapi kita memang belum menerima rumusan yang sudah ada di berita negaranya, tapi di ketetapannya sudah ada bahwa sekarang kembali menjadi penyelenggara negara. Jadi ini pernyataan KPK ini relevan ya, tapi ini sekaligus saya ingin mengajak pemirsa
untuk mencermati hal ini. Loh, dulu waktu ditaruh bahwa pimpinan BUMN bukan penyelenggara negara, jangan-jangan menuju ke sini waktu itu gitu loh. Untungnya sekarang ada amandemen. Tapi apapun amandemen 2 kali dalam setahun tentang BUMN dengan perubahan-perubahan yang sangat serius, dan urusannya adalah urusan, dikatakan sendiri kan oleh Presiden, ini urusan 16.000 triliun, urusan kekayaan negara. Saya kira kita semua harus terus mencermati masalah ini. Kita tidak pro, saya pribadi tidak langsung pro atau anti terhadap asing memimpin BUMN, tetapi ini kita harus cermati juga di bagian-bagian detailnya. Bagaimana hubungan BUMN dengan Danantara, bagaimana hubungan BUMN dengan negara, karena menurut aturan yang sementara ini kita pahami di publik, Danantara bukan milik negara sebenarnya, tapi milik Danantara, Danantaranya yang milik negara. Tapi kita belum lihat nanti bagaimana pencatatannya di aset, misalnya aset laporan keuangan pemerintah pusat. Tapi kalau melihat dari KPK ini, berarti kan KPK ini sudah berdasarkan amandemen baru, itu pejabat BUMN itu adalah penyelenggara negara, biarpun dia orang asing, maka ada LHKPN. Kalau dia penyelenggara negara BUMN, itu duit negara berarti di BUMN. Berarti kan nanti di aset pemerintah mungkin reklasifikasi, ya entah bagaimana cara menulisnya. Sementara kan kita pahamnya BUMN 99% sahamnya dimiliki oleh Danantara. Soal duitnya, bahwa soal 1% saham Merah Putih itu adalah pengendali, itu soal lain. Ini soal kaitannya dengan catatan keuangannya. Intinya saya kira saya sendiri agak sedikit heran ya, artinya Pak Presiden bersemangat dengan asing memimpin BUMN. Kalau bersemangat untuk BUMN-nya berkualitas, kemudian bereputasi global, berkinerja global, saya setuju. Tapi apakah itu harus dan mensyaratkan WNA banyak memimpin BUMN, nanti kita perlu lihat langkah-langkah selanjutnya. Mudah-mudahan yang terbaik untuk bangsa Indonesia.